Selama 2 dekade, Dubai telah menggelontorkan dana fantastis sekitar 40 miliar dolar demi membangun cakrawala kota paling fotogenik di muka bumi. Namun siapa sangka, jika investasi masif itu bisa runtuh dalam sekejap hanya karena ulah seorang pemuda berusia 23 tahun dengan sebuah ponsel pintar. Dalam waktu kurang dari 90 detik saja, citra yang dibangun puluhan tahun itu langsung terkikis. Ini sama sekali bukan hiperbola, melainkan sebuah realitas baru tentang bagaimana reputasi dipertaruhkan di era video pendek. Satu kreator, satu pengalaman buruk, satu unggahan, dan ledakan 900 juta tayangan kolektif langsung meretakkan ilusi megah tersebut. Inilah kebenaran pahit yang selalu ditutupi oleh departemen pemasaran mereka. Media sosial sebenarnya bukan sekadar alat bantu promosi bagi Dubai, melainkan fondasi utama dari eksistensi citra kota itu sendiri. Namun sekarang algoritma internet tampaknya mulai berbalik arah melawan mereka. Mari kita bedah bersama data yang kami temukan. Antara Januari hingga Maret tahun 2025 saja, ada lebih dari 1.200 video dengan tagar penipuan Dubai yang menembus 900 juta penayangan secara organik tanpa iklan. Angka ini melonjak hingga 2000% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 yang hanya meraup 40 juta tayangan. Ini bukan sekadar kebetulan belaka, melainkan sebuah tren pembongkaran sistematis, dimulai dari maraknya video ekspos biaya tersembunyi yang mencekik. Banyak kreator kini mulai merekam secara detail rincian tagihan hotel, struk restoran, tarif taksi, hingga biaya akses pantai. Mereka membongkar fakta bahwa liburan mewah di sana kerap membengkak 40 hingga 60% dari anggaran yang dijanjikan iklan resmi. Sebagai contoh, seorang pembuat konten perjalanan asal Inggris mendokumentasikan liburan sepekan yang menghabiskan lebih dari 11.000 dolar hanya untuk layanan kelas bintang 4 yang biasa saja. Video itu ditonton 28 juta kali. Lebih parah lagi, beredar pula rekaman kondisi para pekerja migran yang tinggal berjejalan 8 orang per kamar di zona industri. Mereka hanya diupah 8 dolar sehari demi membangun hotel bertarif 800 dolar per malam. Meskipun berbagai organisasi hak asasi manusia telah mendokumentasikan pelanggaran kerja ini bertahun-tahun, media sosial baru saja membawanya langsung ke hadapan publik yang mungkin tidak pernah menyentuh laporan resmi dari Amnesty International. Seketika itu juga, benturan batin antara kemewahan fana di Instagram dan jerit kemanusiaan di baliknya menjadi sesuatu yang mustahil untuk diabaikan. Selain itu, ada pula kategori penipuan cuaca ekstrim. Para turis merekam keputusasaan mereka saat melangkah keluar ruangan di bulan Juli dan Agustus, menghadapi suhu udara yang menembus 48 derajat Celcius dengan kelembapan ekstrim yang menyesakkan dada. Konten promosi selalu menampilkan suasana senja yang indah. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kategori keempat yang mungkin paling merusak adalah ulasan jujur bertajuk "Tempat ini tidak sepadan". Fenomena ini tidak dipelopori oleh para pembuat konten atau pemengaruh terkenal, melainkan oleh para turis biasa yang mengumpulkan uang tabungan mereka demi berlibur ke sana. Mereka mengunggah video bernada kecewa tanpa bumbu drama berlebih, melainkan hanya sebuah keputusasaan yang nyata. Kalimat yang sering terlontar adalah, "Kami mengharapkan keajaiban, tetapi kami justru hanya mendapati sebuah pusat perbelanjaan biasa." Video-video tenang inilah yang menurut para analis justru paling efektif mengubah minat calon wisatawan, karena terasa sangat tulus. Skema promosi berbasis pemengaruh yang telah berjalan hampir 1 dekade, kini mulai kehilangan tajinya. Investasi yang digelontorkan oleh Departemen Ekonomi dan Pariwisata Dubai tidak main-main. Kabarnya mencapai lebih dari 200 juta dolar setiap tahunnya, khusus untuk mendanai kemitraan dengan para pemengaruh global. Fasilitas yang ditawarkan sangat menggiurkan, mulai dari akomodasi hotel bintang 5 gratis, penerbangan kelas bisnis, hingga paket petualangan mewah yang dirancang khusus agar layak dibagikan ke media sosial. Strategi ini terbukti sangat sukses.
Antara tahun 2015 hingga 2022, angka kunjungan turis asing melonjak dari 14,2 juta menjadi 16,7 juta orang. Rumusnya sederhana. Pajang foto pemengaruh dengan pakaian terbaik berlatar senja yang indah, maka jutaan orang akan langsung terpikat. Keadaan mulai berbalik secara drastis sejak akhir tahun 2023 yang lalu. Para penonton di media sosial tampaknya mulai jenuh dan menghukum setiap konten yang berbau iklan sponsor. Menurut data analisis, tingkat interaksi pada unggahan kemitraan berbayar di Dubai anjlok sekitar 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, konten ulasan yang jujur dan organik justru mengalami lonjakan interaksi hingga lebih dari 200%. Publik tidak lagi mempercayai bualan manis agensi pemasaran. Mereka justru aktif mencari kebenaran di balik layar. Beberapa nama besar di industri perjalanan digital bahkan mulai menarik diri dari kesepakatan bisnis ini demi menjaga nama baik mereka sendiri. Anda dan saya tentu menyadari bahwa kepercayaan penonton adalah segalanya bagi seorang pembuat konten. Jika mereka terus berpura-pura bahwa Dubai adalah tempat yang sempurna, mereka akan kehilangan kepercayaan itu selamanya. Inilah fenomena pemutusan hubungan kerja sepihak oleh para pemengaruh. Mereka yang awalnya dibayar untuk membangun citra megah tersebut, kini justru menaikkan reputasi pribadi mereka dengan cara membongkarnya dari dalam. Sistem algoritma pun berpihak pada keaslian cerita, bukan lagi kemewahan palsu. Kisah Marco Bellini yang menabung selama 2 tahun untuk memboyong 4 anggota keluarganya berlibur selama 10 hari, menjadi bukti nyata, di mana mereka akhirnya memutuskan pulang hanya dalam waktu 6 hari saja. Marco awalnya menganggarkan dana sebesar $7.000 berdasarkan informasi manis yang ia dapatkan di internet. Ironisnya, memasuki hari keempat, ia telah menghabiskan sekitar $5.200 akibat biaya-biaya siluman dari pihak hotel yang tidak pernah disebutkan saat memesan kamar. Pantai gratis yang dijanjikan ternyata berjarak 20 menit perjalanan menggunakan taksi dari area penginapan. Di atas jam 10 pagi, anak-anaknya sudah tidak bisa beraktivitas di luar karena cuaca yang terlalu menyengat. Sebuah survei pada awal tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar 38% pelancong merasa kecewa karena realitas liburan di sana jauh dari apa yang mereka lihat di media sosial. Mari kita lihat contoh lain seperti Priya Sharma, seorang pengembang perangkat lunak berusia 29 tahun asal Bangalore yang berlibur ke Dubai bersama teman-temannya pada November tahun 2024 yang lalu. Ia mengaku telah melihat pemandangan akuarium raksasa, safari gurun, hingga kawasan dermaga pesisir ratusan kali di media sosial. Kesimpulan yang ia unggah di akun pribadinya menyebutkan bahwa Dubai adalah tempat yang dioptimalkan hanya untuk memproduksi konten, bukan untuk ditinggali atau dinikmati secara nyata. Semuanya dirancang sedemikian rupa hanya agar terlihat indah saat difoto. Pandangan jujur ini merangkum esensi dari kegagalan promosi mereka, di mana kamera kini mulai menyorot apa yang dulu selalu disembunyikan. Secara administratif, pemerintah Dubai mengumumkan rekor kunjungan sekitar 17,15 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2024. Angka ini sering dipamerkan sebagai bukti kesuksesan. Namun data tersebut sebenarnya menyembunyikan kenyataan pahit yang ada di lapangan. Menurut riset perhotelan, rata-rata durasi menginap turis turun drastis dari 4,2 malam pada tahun 2022 menjadi hanya 3,6 malam pada tahun 2024. Ini adalah penurunan durasi liburan sebesar 14%. Pendapatan per kamar yang tersedia juga anjlok 11% di kelas hotel bintang 4 dan bintang 5. Bahkan di tengah meningkatnya pasokan kamar baru sebesar 8%. Banyaknya jumlah kamar baru dengan durasi menginap yang kian menyusut, serta tarif kamar yang terus merosot adalah kombinasi yang mematikan bagi perekonomian lokal. Kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto Dubai yang sempat mencapai puncaknya sebesar 11,5% di tahun 2023, kini mulai menyusut di tahun 2024.
Penurunan ini sangat berdampak buruk bagi negara yang sedang berupaya keras melepaskan ketergantungan ekonominya dari sektor minyak bumi. Situasi ke depan tampaknya tidak akan menjadi lebih mudah, mengingat tren pencarian internet untuk kata kunci liburan ke Dubai di pasar utama seperti Inggris, Jerman, dan India juga turun hingga 22%. Mari kita cermati fakta terakhir ini bersama. Para turis yang berkunjung kini berbelanja lebih sedikit, menginap lebih singkat, dan menunda pemesanan tiket hingga menit-menit terakhir. Ini bukan lagi tanda pasar yang bergairah, melainkan sinyal jelas dari runtuhnya kepercayaan konsumen. Tingkat hunian hotel di seluruh Emirat rata-rata berada di angka 73% sepanjang tahun 2024, turun dari 78% di tahun sebelumnya. Penurunan 5% ini mungkin terdengar kecil, namun di kota yang terus menambah lebih dari 5.000 kamar hotel baru dalam periode yang sama, ini adalah pukulan yang sangat telak bagi pemilik properti kelas menengah yang okupansinya di bawah 55%. Mari kita mulai investigasi ini dari sebuah keputusan sunyi di bulan September 2024. Departemen Ekonomi dan Pariwisata Dubai secara diam-diam merilis aturan baru yang mewajibkan para pembuat konten mendapatkan izin resmi sebelum merekam di area publik tertentu. Tentu saja, jagat maya langsung bergolak seketika. Kebijakan yang diklaim sebagai pembaruan regulasi biasa ini langsung dicurigai publik sebagai upaya sistematis untuk mengontrol narasi kota. Para kreator yang selama bertahun-tahun bebas merekam, kini dihantui ancaman denda besar. Forum perjalanan mendadak panas. Video reaksi ditonton jutaan kali, dan tagar pengebirian turis oleh Dubai pun menjadi tren global. Upaya defensif otoritas ini justru membongkar rahasia umum bahwa citra Dubai dikelola begitu ketat, hingga deviasi sekecil apapun dari naskah indah mereka akan memicu kepanikan sistem. Hanya dalam hitungan minggu, pihak berwenang bergegas memberikan klarifikasi bahwa aturan tersebut hanya menyasar produksi komersial, bukan dokumentasi pribadi. Namun, sebagai jurnalis, kita tahu bahwa opini publik yang sudah telanjur terbentuk mustahil ditarik kembali. Narasi miring itu sudah membatu di benak masyarakat dunia, bahwa Dubai menyembunyikan realitas di balik kemewahan mereka. Demi meredam situasi ini, serangan balik diluncurkan melalui kampanye pemengaruh. Otoritas Pariwisata Dubai kabarnya menggenjot anggaran promosi hingga 15% menjelang tahun 2025, demi merangkul pembuat konten bertema kehidupan nyata, bukan lagi akun gaya hidup mewah. Ironi yang luar biasa jenaka sekaligus menyedihkan, karena ketulusan dan keaslian konten tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Para pembuat konten yang nekat menerima kontrak kemitraan ini langsung dihujat habis-habisan oleh pengikut dan rekan sejawat mereka sendiri. Salah satu video yang sangat berani, dengan judul bernada sindiran bahwa Dubai membayar mereka untuk bersikap jujur, langsung viral dan ditonton lebih dari 8 juta kali di platform digital. Hal ini menjadi bukti nyata kegagalan strategi manipulasi tersebut. Di sisi lain, Dubai juga menggelontorkan dana luar biasa besar ke media konvensional demi menyebarkan narasi positif melalui kunjungan pers yang disponsori penuh. Namun, upaya humas kuno ini terasa usang dan lambat. Di era modern ini, jangkauan media institusional kalah telak oleh kecepatan satu video TikTok sederhana yang bisa menyebar ke puluhan juta mata hanya dalam waktu 24 jam saja. Secara fundamental, kita sedang menyaksikan pertempuran yang tidak seimbang, di mana Dubai mencoba melawan perang media sosial modern menggunakan senjata humas abad lalu. Coba bandingkan realitas objektif ini dengan kota-kota ikonik dunia, seperti Paris, Tokyo, atau Roma. Kota-kota legendaris tersebut tetap hidup secara mandiri, tanpa bergantung penuh pada kampanye iklan pariwisata mereka. Sementara Dubai, dalam banyak aspek struktural, tidak memiliki kemewahan sejarah itu. Paris ditopang oleh akumulasi budaya selama 800 tahun. Tokyo memiliki denyut nadi kehidupan urban yang berevolusi secara organik, dan pesona Roma terpatri di dalam sejarahnya.
Jika lembaga pariwisata mereka dibubarkan besok, turis akan tetap datang. Berbeda dengan Dubai yang daya tariknya murni hasil rekayasa modern. Jika Anda dan saya mengamati lebih dekat, setiap sudut cakrawala kota ini dibangun sebagai sebuah pernyataan kekuasaan dan kemewahan. Mall raksasa dirancang menjadi destinasi utama, sementara setiap pengalaman wisata sengaja diciptakan demi kebutuhan dokumentasi media sosial. Seluruh tata kota ini tidak lebih dari produk pariwisata murni yang sangat dipoles secara kosmetik. Ketika mesin pemasaran berjalan lancar, semua tampak spektakuler dan tanpa celah. Namun, begitu badai kritik merusak citra tersebut, fondasi di bawahnya mendadak terasa rapuh karena tidak ada akar sejarah yang menopangnya. Wisatawan yang datang mengharapkan kesempurnaan seperti di brosur pariwisata seringkali kecewa saat menyadari bahwa tidak ada kehidupan lokal organik yang tersisa di luar kurasi ketat yang disajikan kepada mereka. Ironisnya, petualangan nyata dan bermakna justru menjadi hal yang paling dicari oleh para pelancong modern saat ini. Pergeseran nilai antar generasi secara drastis mempercepat tren baru ini. Data survei terhadap pelancong di bawah usia 35 tahun secara konsisten menunjukkan bahwa mereka lebih memilih pengalaman lokal yang otentik ketimbang fasilitas hotel mewah yang kaku. Destinasi eksotis seperti Portugal, Kolombia, Vietnam, dan Georgia kini meroket tajam karena menawarkan apa yang secara struktural gagal disediakan oleh Dubai, yaitu kejutan petualangan, kedalaman budaya, interaksi sosial yang hangat, serta biaya hidup yang terjangkau. Musuh nyata bagi Dubai saat ini bukanlah destinasi mewah lainnya, melainkan kebangkitan ekonomi otentisitas global yang sangat dinamis ini. Kita harus realistis bahwa membangun hotel bintang 5 baru hanya membutuhkan waktu 18 bulan saja. Namun, tidak ada satupun teknologi di dunia yang mampu menciptakan warisan budaya berusia 200 tahun secara instan. Kampanye pemasaran masif bisa diluncurkan dalam hitungan minggu, tetapi ketulusan dari rekomendasi akar rumput yang disukai algoritma internet mustahil dimanipulasi. Semua elemen yang membuat Dubai sukses dibangun, seperti perencanaan terpusat dan eksekusi instruksi dari atas ke bawah, kini justru menjadi kelemahan fatal mereka di hadapan budaya internet yang memuja kejujuran tanpa filter. Pertanyaan krusialnya kini bukan lagi apakah Dubai bisa bertahan dari serangan kritik daring, melainkan mampukah kota berbasis citra buatan ini bertahan di era yang kejam terhadap segala bentuk kepalsuan. Mari kita luruskan satu fakta penting, bahwa Dubai tentu tidak akan lenyap begitu saja dari peta dunia. Infrastruktur mereka terlalu megah, posisi geografisnya sangat strategis, dan cadangan dana finansial mereka terlalu dalam untuk membiarkan kehancuran total terjadi. Namun, citra Dubai yang selama ini dipasarkan secara global sebagai surga futuristik tanpa celah, kini perlahan mati di depan mata kita, digrogoti oleh satu persatu video viral yang jujur tanpa sensor. Dalam kurun waktu 6 bulan ke depan, Datario Pariwisata akan berbicara lebih banyak mengenai apakah musim dingin tahun 2025 akan membawa pemulihan atau justru mempercepat kemerosotan ini. Kita akan melihat apakah para pemimpin Dubai bersedia melakukan hal yang jauh lebih sulit daripada mendirikan gedung pencakar langit, yaitu mengakui kegagalan mereka. Berdasarkan temuan investigasi kita hari ini, arah masa depan kota ini rasanya sudah sangat jelas. Namun, saya ingin mendengar langsung dari Anda sekalian yang mengalami dinamika ini. Apakah Anda berkunjung ke Dubai baru-baru ini? Apakah pengalaman Anda di sana sesuai dengan kampanye iklan mereka yang gemerlap? Atau justru sebaliknya? Silakan bagikan cerita Anda di kolom komentar di bawah. Di era digital saat ini, setiap kesaksian jujur Anda jauh lebih berharga dibandingkan iklan miliaran dolar. Jika analisis tajam ini membantu Anda memahami realitas yang sebenarnya, silakan klik tombol berlangganan dan aktifkan loncengnya. Kami akan terus memantau pergerakan ini karena perkembangan industri pariwisata Dubai dalam 12 bulan ke depan sangat layak untuk kita awasi bersama.